Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi ya di YouTube channel aku. Terima kasih aku ucapin buat teman-teman semua yang sudah klik dan nonton video sederhana aku ini. Di video kali ini aku mau share aktivitas aku ya. Jadi mungkin ini adalah terakhir kali aktivitas aku berpetualang di kota Bandung, Jawa Barat. Karena memang sudah pindah ya dari tempat ini. Dan kali ini aku mau ngajak keluarga buat ke tempat yang instagramable banget. Aku nemuin juga di Instagram ya teman-teman. Pada saat itu aku nggak sengaja scroll Instagram dan nemuin salah satu tempat wisata di kota Bandung yang keren banget. Suasana alamnya tuh bener-bener adem. Namanya tuh Nuansa Riung Gunung Bandung. Jadi ini kebun teh yang terjauh dari rumah ya teman-teman. Perjalanan aku nih melewati beberapa tempat pariwisata seperti Palalagon yang sering banget orang-orang dari luar kota di daerah Jakarta, Bogor dan sekitarnya berkunjung ke Bandung. Ternyata dari situ tuh kita masih jauh banget dari yang gunung kelihatan sampai kita rata dengan gunung, dan pas nyampe sana pegunungan tuh sama sekali nggak terlihat karena kita udah berada di puncaknya di atas banget. Dan ini baru pertama kali ya aku datang ke sini karena memang aku tahu juga di Instagram, terus kebetulan esok paginya gitu aku cerita ke Pak Su kalau misalkan aku pengen ke sana. Akhirnya Pak Su ngajakin lah ke sana. Mungkin Pak Su berpikir juga karena ini tuh terakhir ya kita menikmati suasana indahnya Bandung, sejuknya Bandung sebelum kita pindah ke kota Balikpapan. Setelah melewati perjalanan yang cukup panjang dari kota Cimahi itu sekitar 3 jam, aku berangkat. Itu juga sambil berhenti sebentar-sebentar ya teman-teman, karena berpikir kita tuh nyasar karena melewati hutan belantara yang mana cuman suara binatang-binatang, jangkrik, burung dan lain sebagainya. Makanya kita sering berhenti untuk memastikan kalau kita nggak salah jalan. Ternyata memang benar tujuan kita yaitu melewati hutan-hutan seperti ini untuk sampai ke daerah Nuansa Riung Gunung Bandung. Dan ternyata kita melewati beberapa hektar kebun teh sebelum sampai, karena yang dituju itu kita pas ada jembatan ya teman-teman. Jadi kita pengen ngeliat jembatan yang instagramable, yang sengaja kita memang cari jauh-jauh ke sini. Nah, setelah sampai inilah suasana cukup ramai ya teman-teman, karena kebetulan aku juga datangnya pas hari Minggu dan banyak juga pengunjung ternyata di sekitar Nuansa Riung Gunung Bandung. Nah, itu jembatannya udah mulai terlihat, cuman aku sengaja nungguin sepi dulu biar bisa leluasa untuk foto-foto ya. Apalagi sih yang dicari kalau misalkan ke salah satu tempat wisata selain bikin video dan juga berfoto buat kenang-kenangan nanti. Dan untuk tiket masuknya cukup murah, satu orang dikenakan Rp10.000. Jadi nggak terhitung usia ya teman-teman. Pokoknya berapapun yang masuk dihitung per kepala. Nah, ini karena aku berempat, makanya Rp40.000 yang harus aku bayarkan untuk bisa masuk melewati jembatan panjang yang sering banget nangkring di Instagram. Atau kalau misalkan teman-teman searching di Google, itu akan muncul jembatan yang menjadi salah satu daya tarik Nuansa Gunung Riung Bandung. Selain dari jembatan panjang yang bakal kita lalui untuk sampai ke tempat yang sangat bagus banget, karena kalau misalkan kita berpose di ujung jembatan itu bakal kelihatan banget gunung ya teman-teman yang ada di tempat wisata ini. Di sepanjang perjalanan kita juga temuin nih tenda-tenda yang berdiri berjajar. Itu tuh disewakan ya dengan harga sewa Rp100.000. Tapi aku kurang tahu sih itu untuk 1 hari 1 malam atau hanya untuk tempat singgah seperti kayak aku misalkan berkunjung hanya beberapa jam seperti hari ini.
Selain dari tenda-tenda, banyak juga warung-warung ya teman-teman, warung semi permanen gitu. Karena di sini jauh sekali dari pemukiman warga, jadi terakhir aku nemuin pemukiman warga itu jaraknya hampir sekitar 8 sampai 10 km sebelum kita sampai ke nuansa Riung Gunung, tepatnya yang aku tuju sekarang ini. Selain itu juga ada cafe yang kekinian ya teman-teman, menjual kopi-kopi gitu, tapi nggak banyak, paling terhitung cuman 1-2 gitu yang kopi-kopi kekinian ala-ala cafe gitu. Terus sisanya paling penjual keliling seperti cilok, cilor, tahu bulat, ada juga cuanki dan juga bakso. Itu aja sih yang ada di pinggir-pinggir sebelum kita masuk untuk membeli tiket ke jembatan nuansa Riung Gunung. Nah, selain itu ada juga yang jualan stroberi ya, seperti yang Dede Yumna beli tadi sebelum masuk. Itu murah, satu kotaknya cuma Rp5.000. Karena kita nungguin untuk jembatan yang di bagian ujung sepi, makanya kita duduk dulu ya teman-teman sambil bersantai, karena di sini di tengah-tengah kebun teh banyak didiriin saung-saung kayu seperti ini yang mungkin nantinya tuh bakal jadi kafe atau apa ya. Karena pas tadi aku masuk tuh ada satu yang udah terisi jualan makanan dan minuman gitu, tapi pas masuk ke dalamnya ini masih kosong. Seperti yang kita dudukin ini ada beberapa yang udah dibuat, tapi nggak tahu ini bakal jadi kafe-kafe kayak yang pertama kali aku masuk atau memang sengaja dibikin untuk tempat nongkrong-nongkrong bagi pengunjungnya. Nah, kebetulan pas dateng kita gerimis ya teman-teman. Katanya memang setiap sore sih gerimis, dan kita tadi berangkatnya kurang pagi. Berangkat dari rumah itu habis sholat duhur, makanya nyampe sini udah sore. Karena kebetulan perjalanannya memang jauh sekali. Pikiran kita tuh nggak bakal sejauh ini, makanya kita santai berangkatnya habis luhur, sekalian biar nggak sering-sering bawa baju ganti buat anak-anak, karena bajunya kan udah sebagian besar aku packing. Makanya ini nggak bawa ganti juga pas berangkat ke sini, cuman bawa selimut aja karena Pak Su bilang pasti nanti di sana dingin, buat pulang anak-anak pasti kedinginan di mobil dan disiapin selimut untuk tidur di dalam mobil. Sambil menikmati sejuknya pemandangan nuansa Riung Gunung Bandung dan juga hijaunya teh-teh yang ada di sekitar kawasan ini, aku mau sapa dulu ya teman-teman semua yang udah selalu nonton video sederhana aku. Aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan apapun harapan cita-cita teman-teman dapat segera terwujud secepatnya ya, amin. Dan untuk yang saat ini sedang sakit, aku berharap segera diangkat penyakitnya oleh Yang Maha Kuasa. Nah, untuk yang baru klik pertama kali video aku, yang baru nemuin untuk pertama kalinya, aku ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Perkenalkan, aku ibu rumah tangga dengan 2 orang anak, Mas Akmal dan Dede Yumna. Untuk rutinitas yang aku share tidak jauh dari aktivitas aku, keseharian aku sebagai ibu rumah tangga ya. Sesekali aku juga berbagi aktivitas aku di luar rumah seperti hari ini, kemudian juga menabung dan juga mengatur keuangan sederhana ala ibu rumah tangga. Semoga teman-teman suka ya dengan video sederhana aku ini, sedikit menghibur dan juga menginspirasi. Jika dirasa video sederhana aku ini memberikan manfaat, menghibur dan juga menginspirasi, boleh like, komentar positif dan juga subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman menjadi orang pertama yang tahu kalau misalkan aku update video terbaru. Dan share juga ya ke seluruh media sosial yang teman-teman punya. Terima kasih.
Nah, ini udah sepi ya teman-teman untuk jembatannya, meskipun masih gerimis-gerimis, tapi nggak apa-apa, kita melanjutkan perjalanan daripada nanti keburu sore dan belum menjawab penasaran kita untuk bisa melewati jembatan panjang yang memang menjadi daya tarik saat kita berkunjung ke nuansa kebun teh Riung Gunung Bandung. Dan saat melewati jembatan, Mas Akmal takut banget ya teman-teman. Makanya jalannya kayak gitu. Mau digendong sama ayahnya dia malah gak mau. Dan itu Dedek Yumna lagi asik digendong Pak Su karena sendalnya yang sebelah udah jatuh dan gak bisa diambil. Ternyata jembatan ini tuh kalau misalkan dilihat dari dekat cukup tinggi ya teman-teman. Karena bawahnya itu tinggi banget, makanya itu Mas Akmal ketakutan. Dan untuk sendal Dedek Yumnya juga nggak bisa diambil karena memang nggak seperti yang kelihatan di video ini. Ternyata lebih dalam lagi atau lebih tinggi lagi untuk jembatan yang udah dibangun di daerah nuansa Riung Gunung. Karena kita penasaran banget sama ujung dari jembatan yang sering dipakai untuk berfoto selfie, kita langsung menuju ke ujung ya teman-teman. Meskipun agak licin karena habis hujan, gerimis nggak berhenti-berhenti, bahkan ini kita juga masih gerimis, tapi tetap kita ke ujung jembatan untuk menjawab rasa penasaran kita. Karena kapan lagi ya kita bisa berkunjung ke sini kalau bukan hari ini? Belum tentu dalam waktu dekat, setahun 2 tahun kita bisa kembali ke kota Bandung untuk bisa menikmati indahnya kota Bandung dan juga melepas kangen dengan kota Bandung yang udah beberapa tahun terakhir ini kita tempatin. Dan itu kelihatan salah satu gunung besar dan di bawahnya udah mulai berkabut karena memang udah sore. Dan Masya Allah indah banget ya, kita bisa melihat dari ketinggian dengan sekitar pohon-pohon dan juga kebun teh yang mengelilingi sepanjang mata memandang. Kalau misalkan di daerah sini kita jarang banget nemuin pemukiman warga ya teman-teman. Tapi nggak banyak, cuman beberapa, sekitar 2 atau 3 rumah yang aku lihat di sekitar tempat ini atau sekitar tempat pariwisata alam yang kita kunjungin kali ini. Sebenarnya kalau untuk suasananya sih lebih indah banget kalau pas sore kayak gini ya teman-teman. Kelihatan jelas ada kabutnya, kemudian awan-awannya yang udah mulai ketutup sama kabut. Kalau misalkan pagi sih aku kurang tahu ya, mungkin akan kelihatan jelas awan-awannya kalau pas nggak musim hujan. Dan ini kita duduk karena Mas Akmal udah nggak mau jalan lagi, dia takut ngelihat jembatannya. Karena semakin banyak yang melintasi jembatan ini, kerasa banget ya goyangan-goyangannya. Karena kan jembatannya cuma dibikin dari kayu, tapi alhamdulillah meskipun dari kayu kelihatan kokoh banget. Cuman dia memang getaran goyang-goyang kalau misalkan pas ada yang lewat jalan di sekitar kita. Untuk jembatan yang di penghujung sebelah kiri kita nggak sampai ke sana ya, karena Mas Akmal udah nggak mau jalan lagi, dia udah ketakutan. Akhirnya kita berputar arah untuk pulang kembali, dan sepertinya nggak afdal ya kalau misalkan ke suatu tempat kita nggak nyobain jajanan yang udah dijual di sekitar daerah Riung Gunung. Kebetulan tadi aku juga bawa bekal nih, Mas Akmal minta es krim sama Dedek Yumna, terus aku beli nasi dan ayam chicken gitu. Takutnya di sini nggak ada yang jual nasi, karena yang namanya tempat wisata kayak gini kebanyakan jualannya tuh bakso, cuanki, mie, kalau enggak pop mie. Dan itu tuh kayaknya nggak bagus buat anak-anak kalau misalkan sering-sering makan mie. Makanya sengaja aku bawain nasi dan juga ayam chicken untuk aku suapin Mas Akmal dan Dedek Yumna. Setelah makan untuk ayam dan juga nasi yang udah aku bawa, berikut aku tadi juga sebelum berangkat mampir dulu ke minimart untuk beli minuman.
Juga cemilan anak-anak ya teman-teman, dan dugaan kita benar, di sini tuh nggak ada yang jualan nasi, semuanya jualan makanan instan kayak cuanki, pop mie, kemudian cilok dan juga kopi. Kalau untuk makanan berat seperti nasi di sini nggak ada ya. Nah, ini sudah selesai aku nyuapin Dede Yumna, dia udah mulai goyah nih teman-teman. Habis makan nasi dia mulai minta pop mie, makanya kita mau menuju ke warung terdekat yang jualan mie dan juga ada bakso. Sebenarnya sih kita udah bujuk-bujuk ya biar nggak sering-sering makan pop mie, tapi susah banget, dia tetap minta pop mie dan ayahnya bilang ya udah beliin. Akhirnya aku jalan ke warung terdekat. Warungnya tuh kayak gini, semi permanen ya teman-teman, dibuatnya dari bambu-bambu dan gak banyak, ini cuman ada satu yang dibikin seperti bambu semi permanen. Kalau yang di dalam tadi pas kita masuk itu kayak kafe-kafe yang dari kayu, salah satunya yang masih kosong yang buat kita duduk tadi. Dan di sini selain jual pop mie dan juga ada bakso kayak cuanki gitu, jualan juga teh, kopi dan juga gorengan ya teman-teman. Cuman aku nggak nyobain gorengannya ataupun kopinya. Aku mau pesen pop mie buat Dedek Yumna, dan Pak Su ngeliat bakso sama Indomie, dia penasaran pengen beli. Akhirnya kita beli. Di sebelah sini yang jualan, sebenarnya kalau dilihat dari tempatnya sih nggak begitu bersih ya teman-teman, tapi yang namanya jualan semi permanen terus jauh dari pemukiman, mungkin ini juga nggak ditinggalin 1x24 jam sama yang jualan di warung ini. Sambil nungguin pesanan bakso itu, Mas Akmal sama Dede Yumna lagi makan pop mie dan Dede Yumna disuapin sama Pak Su. Nah, ini untuk pesanan baksonya udah jadi. Cocok banget ya untuk dingin-dingin kayak gini makan bakso hangat, meskipun rasanya memang gak seenak yang kita temuin di kota-kota ya. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman video aku kali ini. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.